Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Minang TV di mana saja Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Segenap puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana selimpahan rahmat dan karunia-Nya di hari Jumat, di 2 hari terakhir di Warsa 2022, kita masih diberi kesempatan untuk dapat bertatap muka walaupun hanya di udara. Selalu beriringan salam untuk arwahnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula kita sampaikan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Suara Minang TV di mana saja Anda berada, doa yang terbaik untuk pemirsa selalu kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemirsa kami selalu sehat dan sukses dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Pemirsa, di akhir Warsa 2022 ini, malam hari ini kami kedatangan tamu istimewa yang berasal dari beberapa komunitas yang nanti mereka bergabung dengan konteks relawan ADI. Berbicara masalah relawan, ini adalah suatu hal yang sangat susah untuk diaplikasikan. Punya kunci ataupun strategi tersendiri. Nah, mempunyai ketulusan, keikhlasan dalam menolong, serta mempunyai networking yang sangat luas. Pemirsa, siapakah mereka? Kemudian bagaimana aktivitas mereka? Insya Allah malam ini, hari ini kita akan langsung berdialog dengan relawan ADI ini yang mudah-mudahan bisa memberikan edukasi dan motivasi kepada pemirsa semua. Pemirsa, harapan kami untuk SMTV, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan sehingga rekan-rekan kita atau saudara kita yang belum sempat menyaksikan kegiatan kita malam hari ini, di saat waktu senggang mereka bisa menyaksikan bagaimana kiprah beliau. Pemirsa, langsung kita temui trio sebenarnya ini, Wahyudi, mudah-mudahan bisa bergabung secepatnya. Baik pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Indra dan Ibu Ade ya. Subhanallah. Baik, Bang Indra, SMTV mengucapkan terima kasih kepada Bang Indra juga Bu Ade ya, yang pada malam hari ini kita bisa berjumpa untuk membahas bagaimana kiprahnya relawan ADI itu ya. Mengawali Bang Indra, silakan Bang Indra sapa pemirsa setia kita dulu. Silakan Bang Indra. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa SMTV, Suara Minang TV, Suara Urangawa. Urangawa, iya. Okay. Jadi agak ini sedikit lupa ini, tapi pasti ingat lah SMTV, Suara Minang TV. Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas undangan dari SMTV untuk menghadirkan kami di sini relawan ADI. Kebetulan kalau ini kan tinggal menunggu satu orang lagi teman kita, Pak Didik, mudah-mudahan datang. Saya sendiri nama Indra Kurniawan. Nama Indra Kurniawan. Kami di sini ada 3 orang, mempunyai komunitas dan yayasan masing-masing. Dan saya sendiri punya komunitas Eman Baraya, itu di bidang kemanusiaan untuk rumah singgah, jompo, dan disabilitas. Yang Bu Adel juga punya, Bu Adel Laila Fajri, Pak Dedek juga ketua yayasan. Jadi kami bertiga ini unik Pak ya? Unik dan sesuatu yang berbeza lah. Iya. Beda dari yang lain, tapi tetap kami tujuan satu, untuk membantu sesama orang-orang yang membutuhkan. Itu saja loh. Iya. Ya. Baik, Bang Indra.
Kita minta pula sama Bu Adel. Ya. Ya. Baik Bu Adel, silakan Bu Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh pemirsa SMTV dimanapun berada. Suara Minang TV, suara orang awak. Ya. Mantap banget namanya, keren. Iya. Meskipun bahasa Minang saya tidak sebagus yang lain mungkin ya. Iya. Tapi senang sekali bisa berada di sini. Mudah-mudahan malam ini menjadi ajang perkenalan kita, meskipun lewat udara ya, kita tidak bertatap muka langsung barangkali, tapi mudah-mudahan ada kisah, ada cerita yang insya Allah nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya. Demikian Pak. Ya, terima kasih Bu Ade, juga Bang Indra ya yang telah menyapa pemirsa kita. Mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik bagi pemirsa nanti, terutama edukasi bagi mereka. Baik pemirsa, kita langsung kepada Ibu Ade dulu terlebih dulu. Ya, silakan Bu Ade. Bu Ade, kami punya kesimpulan, ya. Kalau dengar Adi itu, ini sudah general, ayah dan ibu, ya. Tapi rupanya setelah kita kaji-kaji, bukan itu Bu Ade, ya. Betul. Sekarang mohon Bu Ade, apa itu relawan Adi? Silakan Bu Ade. Baik Pak. Jadi sebenarnya Adi ini singkatan dari nama kita bertiga. Iya. A-nya dengan Ade Laila Fajri, Iya. D-nya Dede Wahyudi, kemudian I-nya Indra Kurniawan. Iya, iya, kombinasi Bu ya. Kombinasi. Jadi sebenarnya Adi ini terbentuk secara tidak sengaja Iya. ketika kita sedang menghandle kasus salah satu warga kita di Kota Batam, Iya. yang waktu itu kita nebus pemulangan bayi dari rumah sakit, biaya Iya. persalinan. Kemudian kita jalan bertiga, kita cari solusi bertiga, kita pulangkan. Kemudian kita jadi berpikir, ini kalau kita menjapri-japrian nih lewat-lewat agak susah nih Pak Indra nih gitu. Iya. Nah, kita bentuk grup aja deh gitu. Nah, kemudian kita bentuk grup lewat WhatsApp. Iya. Kemudian waktu itu saya bilang gini, Pak, ini kalau dipikir-pikir nama kita bertiga kalau disingkat jadi Adi nih gitu. Iya. Nah, itu awalnya kebetulan kita meskipun dari berbeda secara kelembagaan. Iya. Saya dari ASF Berbagi, Iya. Pak Indra dari Eman Baraya, Pak Dede dari SSB Solidaritas Sosial Bersama. Sudah bersama ya. Tapi insya Allah kita punya tujuan yang sama, Iya. bergerak di bidang kemanusiaan, bantu siapa saja yang membutuhkan dengan berbagai macam latar belakang, yang akhirnya Adi jadi satu wadah bagi kita bertiga untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan bersinergi. Iya. Oh, itulah Adi Bu ya. Itulah Adi. Oh, subhanallah. Menarik sekali Bu Ade. Sebelum kita sama Pak Indra, kepada Pak Indra ya Bu ya. Baik. Oke. Kalau Pak Indra bilang tadi masing-masing mempunyai yayasan Bu ya. Betul. Punya yayasan. Oke. Nah, secara legalitas itu kapan yayasan masing-masing yang bertiga ini berdirinya? Dan apakah sudah mempunyai legalitas yang dari Menkumham gitu maksudnya Bu? Silakan Bu. Sudah. Kalau ASF Berbagi itu legalitas baru kita urus di 2021. 2021. Meskipun semua kegiatan kita sudah berjalan jauh sebelum itu. Iya, iya. Gitu. Jadi awalnya kita hanya komunitas, Iya, Bu. tapi seiring dengan berjalannya waktu, dengan semakin meluasnya kiprah kita, ternyata kemudian kita tidak cukup hanya dengan komunitas saja. Iya. Banyak hal yang harus kita persiapkan. Kita juga tidak ingin melanggar regulasi. Jangan sampai nanti niat kita bantu orang tapi bikin kita kejeblos karena kita tidak mempunyai legalitas. Iya, Bu. Nah, akhirnya kita urus legalitas. Kalau ASF dari 2021. 2021. Iya. Kemudian kalau untuk SSB barangkali nanti Pak Indra bisa menjelaskan. Iya, baik-baik Bu. Ya, siap Bu. Dengan Eman Baraya. Iya. Satu lagi Bu Indra, Bu Ade, ya kan? Legalitas sudah ada. Kemudian ini bentuk kerjasama dengan instansi lain, apakah ada Ibu atau bagaimana realisasinya di lapangan begitu? Kalau untuk kerjasama dengan instansi lain ada Pak. Kalau untuk ASF misalnya, ketika ASF bergerak secara tidak langsung Adi pasti terbawa karena Ya. kita selalu kolaborasi. Ya.
Kalau dengan dinas kesehatan kita sering bersinergi, Ya. demikian juga dengan dinas sosial. Ya. Gitu. Jadi kebetulan kalau kita punya rumah singgah Pak khusus untuk pasien yang kurang mampu di Jakarta. Jadi Di pasien rujukan dari Batam, dari Tanjung Pinang, dari Anambas, dari Ya. Natuna, bahkan dari berbagai provinsi di Indonesia itu bisa di rumah singgah kita di Jakarta. Jakarta ya Bu. Iya. Ya, ya. Jadi untuk Kepri kita ada kerjasama dengan dinas sosial. Dinas sosial ya, Ya, ya. karena apa? Pertama kita kan tetap harus ada laporan kegiatan ya. Ya, betul betul Bu. Ya. Laporan kita setiap tahun itu kan wajib. Wajib betul Bu. Otomatis Ya. kita ada kerjasamanya. Ya. Demikian juga dengan dinas sosial kita sering saling bertukar informasi, Ya. saling bersinergi. Misalnya ada warga Tanjung Pinang atau yang di Jakarta misalnya, kemudian harus pemulangan jenazah misalnya, Ya. dan itu kita kolaborasi, kita saling informasi juga. Demikian juga dengan dari Batam, misalnya ada pasien dari Batam. Nah biasanya kalau untuk Batam nih Pak, Iya, Bu. untuk Batam biasanya masalah pemberkasan. Nah disinilah peran tadi. Ya. Saya tidak mungkin dari Tanjung Pinang turun ke Batam, dari Jakarta turun ke Batam, kalau kebetulan tidak sedang berada di Batam. Ya. Di sini perannya Pak Indra dan Pak Dede. Oh, begitu Bu. Iya. Iya. Kalau sudah bicara Kota Batam, pasti saya akan telepon Pak Indra dan Pak Dede. Iya. Pak, ini gimana nih gitu. Iya. Bu, Ibu turun ke Batam. Baru Iya. kita turun bareng, atau ya kapan kita turun bareng gitu. Ya. Tapi kalau misalnya posisi saya di luar kota, Pak, ini ada laporan nih. Ada warga Batam begini, kasusnya begini. Asesmen dong Pak. Gitu. Iya. Nah, Luar pasti biasa. yang turun Pak Indra. Pak Indra. Oh, Pak Indra dan Pak Dede itu pasti. Ya. Kita pasti kolaborasi. Tidak, karena tidak mungkin kita bisa bergerak sendiri. Iya Bu, betul Bu Tidak Ade. mungkin. Ya. Gitu Pak. Ya. Baik. Terima kasih Bu Ade. Untuk sementara kita alihkan dulu pertanyaan kepada Pak Indra. Baik. Iya. Baik, Pak. Ya. Terima kasih Bu Ade ya. Ya. Kita santai aja Bu. Silakan dicicipi hidangan yang tersedia Bu ya. Baik. Iya. Baik Bang Indra. Ya. Siap. Ya, sekarang giliran Bang Indra ya. Iya. Iya. Baik Bang Indra. Berbicara masalah kolaborasi ya. Ini menggabungkan pemikiran latar belakang berbeda. Siap, Ya. iya. Tapi alhamdulillah dengan adanya intelektual yang sangat luar biasa, ada Bu Ade, Pak Dede, sama Pak Indra, Iya. ya. Wah ini semuanya bisa memberikan terbaik untuk warga kita. Oke. Siap. Pak Indra, ini kalau boleh kami tahu latar belakang Pak Indra bisa bergabung dengan Bu Ade dan Pak Dede ini apa ini Pak? Oh, latar belakangnya banyak sekali sih, Iya, karena kita sama-sama unik, unik Pak ya? sama-sama orang lapangan ya Pak. Iya, Latar belakang saya juga ibaratnya saya sendiri sih memang untuk backgroundnya memang di pariwisata, di oh di pariwisata. pariwisata. Ya, Tapi sambil bekerja tuh sambil bersosial. ya, Nah, jadi saya awali dulu dengan bagi nasi Jumat. ya. Jumat Barakah. Awal-awal dulu masih 5 tahun yang lalu lah waktu itu. Iya Pak Indra. Masih bagi nasi. Setelah itu kenal Pak Dede di Wajah Batam. Iya, Setelah itu kenal Bu Adel juga sampai di Shot Amanah Kepri waktu itu di WA Group. WA Jadi di Shot Amanah Kepri itu dibilang orang-orang terpilih di Kepri yang ada di WA Group itu. iya ya Bu. Jadi Ya, Pak. saya masuk ke sana juga, ada Bu Adel juga. Jadi bertiga aja. Ya, ya. Jadi kami turut berbangga juga. Kami istilahnya salah satu terpilih di situ kan. Iya. Jadi ada Bu Adel, ada Pak Rojali, ada Ya. saya sendiri. Waktu itu untuk masalah-masalah yang unik di Kepri yang tidak bisa dihandle dengan begitu cepat, dengan Ya. birokrasinya, dengan data-data yang dari masyarakat, yang dari pasien ini yang nggak lengkap gitu kan, Iya. yang dari istilahnya pasien dari daerah yang pindah ke Batam, ke Kepri, semuanya itu kan perlu pengurusan yang agak sedikit Ya. ribet lah kan gitu. Jadi di situ kenal lah kami, Ya. semakin akrab maksudnya kan. Jadi
di dalam itu juga nggak mudah ya Bu. Iya, iya. Nggak mudah. Betul, Tantangannya betul. banyak karena kami juga orang lapangan, relawan, Iya. bukan terlibat dalam birokrasi gitu kan. Iyalah Pak. Jadi Iya. kami mau tidak mau harus bisa dan harus tahu Ya. sedikit ilmu juga bagi kami. Ya. Apa itu dalam kesehatan, Ya. dalam bidang sosial, apa istilahnya birokrasi itu kan gitu. Iyalah, ya. Jadi kami mau tidak mau harus tahu, harus belajar. Kan sekali mendayung 2-3 pulau terlewati Pak ya. Iya, iya. udah kepalang basah, harus tahu gitu kan. Iyalah, iya Pak. Ya. Jadi saya sendiri juga itulah latar belakang kita bergabung di ADI. Ya Pak Dedek juga di Yayasan Solidaritas Sosial Bersama itu sudah ada juga legalitasnya di Iya, tahun kalau nggak salah 2020 atau 2021 itu. Sudah juga berlegalitas. Saya sendiri sudah legalitas, teman masih dalam ini juga proses untuk mungkin untuk persetujuan yang lain nih. Oh, Kan begitu, misalnya Pak. Ya. kami sudah punya legalitas semua, mungkin pingin lagi yang lain kan gitu. Iyalah, iya, iya. Karena juga kes bangpolnya harus ada, dinas Betul. sosialnya yang lengkap harus ada. Jadi semuanya itu kami sudah legalitas semua. Iya, Gitu. gitu Pak ya. Baik Pak Indra. Pak Indra tadi bilang bahwasanya masing-masing ini punya yayasan tersendiri. Iya. Nah, ya ada yayasan Ibu apa tadi Bu? ASN berbagi. ASM Berbagi. Kalau Bang Indra? Eman Baraya. Emang Beraya. Ya. Nah, bagaimana untuk relawan ADI ini bagaimana legalitasnya itu Pak? Ya. Apakah ada satu legalitas baru lagi atau penggabungan begitu? Jadi kita tidak ada legalitas, cuman kita penggabungan. Masing-masing kita ini punya legalitas. Iya, Mau iya. legalitas yang mana yang mau dipakai kan gitu Oh, kan. begitu. Ya, Jadi ya. misalnya kalau Bu Adel ada pasiennya otomatis kan ASF, Yayasan ASF Berbagi kan gitu Iya. kan. Jadi kami terlibat membantu dalam asesmen, Ya. birokrasi kan. Begitu Tapi ya, yang Pak, langsung terjun misalnya keluar daerah tuh ya Bu Adel. Dia di Adel. rumah singgah di Jakarta ada. Iya, iya. Tapi kalau saya sih rumah singgah yang ada di Batam kan gitu kan. Gitu. Begitu Bang ya. Ya. Subhanallah, subhanallah. Kalau yang di Pak Dede SSB itu untuk yang membantu sesama, yang birokrasinya itu yang lebih ininya ya, Biasanya yang rumit. ya di Iya. Pak Dede. Karena Pak Dede yang pakarnya sekali kalau udah masalah yang agak rumit itu Rumit, kan. oh, subhanallah. Saya belum dalam perjalanan nih Pak ya. Ya. Mudah-mudahan Dia datang ya. Karena nggak lengkap kalau kami nggak bertiga itu. Iya. Tapi mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan Iya. bulan kita bisa bergabung dengan beliau Pak. Siap. Baik. Ya. Pak Indra, kalau di awal tadi kami menyampaikan bahwasanya relawan itu kami dari mata media massa ini Pak ya. Iya. Di sana ada niat ikhlas, ketulusan, serta jaringan kerja yang sangat luas gitu. Iya, siap. Bagaimana komen Bapak Bang Indra terhadap itu? Kalau menurut saya sendiri dan komunitas juga tidak mudah sebenarnya. Mau menjadi relawan itu diawali dengan diri kita sendiri. Diri sendiri ya. Diri sendiri, karena rintangannya cukup berat. Ya. Cukup berat itu dari orang dekat dulu. Ya. Terberat itu yang parah lah istilahnya, yang harus kita dekatkan dulu ya. Orang dekat kita, Iya. di rumah tangga gitu kan, yang paling lingkungan di kita dulu. Iya. Karena saya aja mau bantu orang, tapi saya dengan keluarga saya bisa bantu nggak kan gitu. Iya, betul. Itu dulu. Iya. Tapi berjalannya waktu, kalau tidak kita, mungkin siapa? Orang lain atau kita dulu kan gitu. Iya. Jadi sebenarnya saya bolak-balik, selungkup. Saya bilang saya harus berbuat atau enggak, maju mundur dulu. Iya, iya. Tapi dengan sempat saya juga di 2021 kayaknya kemarin saya mundur dulu lah, istirahat dulu lah. Iya, iya. Karena saya fokus dengan keluarga dan diri saya sendiri. Iya. Tapi di balik itu gejolak hati itu tidak bisa. Betul. Nah itu panggilan. Iya. Tidak bisa karena kita udah terbiasa. Iya. Karena contoh sebenarnya juga ada dengan saya pertama itu berbagi nasi. Iya.
Ada yang misalnya positive thinking, negatif, Ya. itu udah biasa kalau kita bersosial. Betul. Karena kita dengan berbagi nasi tidak mengajarkan ke masyarakat tentang cuman bagi-bagi nasi aja kan habis itu habis. Ya. Kan gitu ya Pak. Betul. Tapi dengan kita continue terus-terusan secara tidak langsung kita sendiri udah terlatih. Latihnya. Kan gitu. Iya. Jadi apapun itu rintangannya sudah biasa. Iyalah, iya. Tapi menuju tahap itu luar biasa Pak, rintangannya, ya, buliannya semua luar biasa. Luar biasa, Tapi ya. nama itu, Iya, Bang. yang penting ada jalan untuk kebaikan pasti ada niat untuk kebaikan pasti ada jalan. Ada Iyalah, solusi. subhanallah. Bismillah. Tapi rintangannya luar biasa Pak. Iya. Ya Bu Adil, Pak Dedek juga. Kami juga bertiga juga apa sih itu Adi kan gitu. Betul. Jadi kita juga bertiga menghimbau kepada rekan-rekan relawan di Batam dan di Kepri supaya kita saling berbagi. Iya. Walaupun kita berbeda pemikiran yayasan bagi beda-beda ini, tapi untuk membantu orang kalau kita saling bersama-sama kan jadi ringan kan Ringan, gitu. betul Bang Iya. Indra. Subhanallah. Itu, Pak. Luar biasa Iya. Bang Indra. Siap. Bang Indra dan Bu Adel, mungkin pemirsa kita sudah ada yang ingin komen barangkali, Siap. ada yang ingin bertanya. Sementara kita jeda dulu sebentar Bu ya. Silakan dicicipi hidang kita Bu ya. Terima kasih. Ya, baik pemirsa, begitulah obrolan season pertama kami dengan Bang Indra dan Ibu Adel tentang kiprahnya di Kepri ini umumnya dan khususnya nanti Batam. Bagaimana kisah selanjutnya? Untuk sementara pemirsa, kita coba lihat komen ataupun pertanyaan dari pemirsa kita. Ya, baik Bang Johannes Ken, alhamdulillah, barakallah. Ya, terima kasih Bang Johannes. Ya, kemudian Bapak Fadil Bakhtiar Jamba, semoga sukses relawan, yakin dan optimis. Amin. Subhanallah. Terima kasih Pak Fadil. Kemudian Ibu Sensus Martini, ini acungan jempol nih, Bu Adel. Ya, oke. Kemudian Bang Dedek Wahyudi, maaf, beribu maaf, saya tidak bisa hadir karena masih bekerja. Mohon maaf tim Adi. Wah, subhanallah. Beliau masih di lapangan. Tetap semangat. Iya, di pekerjaan beliau nih Bang. Iya, iya. Ya, kami menunggu loh. Ibaratnya Iya. tungku itu harus 3, depan kiri kanan. Tapi Betul. Iya. karena yang penting Orang Minang bilang tunggu tiga sejarangan ya. Betul Pak Adel. Tungku tigo sejarangan, tali tigo sapilin ya Bang ya. Subhanallah. Oke Bang Dedek, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa jumpa Pak Dedek di studio kita ya. Baik. Ibu Nur Malina Ciniago. Oke. Semoga sukses relawan ya. Terima kasih Bu Nur Malina. Oke. Doanya ya. Bu Adel. Terima kasih atas doanya. Ya, amin. Kemudian Ibu Sinta Diansari sedang menonton bersama Anda. Baik, terima kasih Bu Sinta. Jangan lupa kirim bintangnya Bu Sinta. Ya. Oke. Ya. Ya. Baik, itulah Bang Indra 5 komen atau dari pemirsa kita yang Pak Dede Wahyudi, pokoknya beliau sedang masih bekerja nih Pak ya. Iya, baik, luar biasa. Baik pemirsa, kita langsung kembali bertemu dengan Bu Adel. Ya, silakan Bu Adel. Ya. Bu Adel, yang dalam kegiatan relawan itu hal yang perlu kita antisipasi ataupun hal sudah biasa bagi relawan adalah hambatan atau rintangan ataupun halangan. Kira-kira pengalaman Ibu Adel selama ini mungkin sebelum ada legalitas dan sesudah legalitas mungkin bisa disampaikan ke pemirsa kita Bu Adel. Silakan Bu Adel. Sebelum dan setelah adanya legalitas, yang pasti ketika kita belum ada legalitas, Ya, yang percaya dengan kita, ya, insya Allah tidak akan mempertanyakan apapun. ya.
ketika mereka berdonasi, saya percaya dengan Mbak Adel, saya yakin Mbak Adel amanah, Ya. amanah kami akan sampai kepada yang membutuhkan. Subhanallah. Tapi Ya. ketika yang tidak percaya, tentu akan banyak kalau boleh dibilang bahasa-bahasa miring barangkali ya. Iya, Bu Adel. Bisa dibilang kita dianggap memanfaatkan kesempatan, apalagi concern kita nih ke kesehatan nih gitu. Iya, betul. Nah, kadang-kadang dianggap ini menjual penderitaan orang lain, menjual Ya. sakitnya orang lain gitu. Tapi hal itu kalau bagi saya pribadi dan bagi Adi juga, Ya. itu hal yang biasa, hal yang lumrah. Iya. Karena apa? Mereka tidak terjun seperti kita, mereka tidak melihat langsung. Kadang-kadang kita berpikir begini, mereka yang berpikiran negatif, mudah-mudahan suatu saat bisa terjun bareng sama kita. Subhanallah. Gitu. Ya, iya. Itu aja sih. Iya. Yuk kita turun bareng, yuk kita ngobrol bareng, kita ikut asesmen bareng, yuk ikut ke lapangan, gitu aja sih. Tapi insya Allah sih sakit hati sih enggak, Iyalah, kesel bener. enggak. Karena Iya. apa? Hal yang manusiawi saja, karena mereka tidak tahu. Ya, ya. Kemudian setelah ada legalitas, yang pasti lebih tenang ya Pak ya, Ya, betul, Bu Adel. lebih tenang. Kemudian kita tidak pusing. Ya. Kenapa saya bilang tidak pusing? Kalau selama ini, misalnya oke, kita pakai rekening pribadi misalnya. Ya. Kalau dari ASF sendiri memisahkan ya, Ya. ini rekening khusus untuk donasi, tidak boleh diutak-atik, tidak boleh tercampur dengan dana pribadi gitu. Tapi tetap saja yang namanya manusia Pak, sebanyak itu yang suka, Ya. sebanyak itu juga yang tidak suka gitu Ya. kan. Tapi alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu, kita kemudian jadi terasah. Ya. Apapun komentar miringnya, insya Allah kita tidak tanggapi dengan negatif, Ya, Bu. karena kembali prinsipnya orang yang percaya tidak akan mempertanyakan, Ya. yang tidak percaya kita jelaskan pun juga Ya. tetap nggak akan percaya. gitu. Iyalah, betul-betul, Nah, jadi Bu Adel. waktu yang akan membuktikan, Iya. waktu yang akan menjawab semua tanya. Iya. Nah, alhamdulillah sampai saat ini semua kegiatan bisa berjalan dengan baik. Iya, amin, Bu. Alhamdulillah. Jadi positifnya ketika legalitas itu sudah ada, kita lebih mudah memanagenya, lebih simple. Karena apa? Kita tidak lagi terganggu dengan suara-suara di luar sana. Iya, Bu Adel. Karena meskipun kadang-kadang kita ya udahlah, masa bodoh lah orang mau ngomong apa gitu ya. Toh niat kita baik dan kita berjalan sesuai rule-nya gitu. Tapi kita juga manusia biasa, Pak. Iya, Kadang-kadang itu betul. mengganggu pikiran kita gitu. Iyalah. Betul, Nah, Bu Adel. dampaknya sih situ, Pak. Positifnya di situ. Iya. Karena dengan adanya legalitas, kita laporannya juga enak, Enak ya. laporannya juga lebih memang lebih tertata lagi, karena kita juga masih terus belajar, karena dunia filantropi itu berkembang. Iya, betul, Bu Adel. Kita senantiasa terus belajar akan lebih baik lagi, karena ada banyak regulasi di depan kita Iya. yang itu kita harus jalanin nih step by step. Iya. Semua regulasi itu mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus selesaikan perjalanannya. Karena ketika kita sudah melangkah, kalau kita diam stuck di situ, Iya. nggak akan kemana-mana. Kalau kita mundur, sia-sia perjalanan yang sudah panjang. Iya. Mau tidak mau, terus saja berjalan. Suatu saat nanti, ibarat kita berada di tengah badai, Iya, jangan benar. berhenti. Kita digulung badai. Iya. Kita mundur, kita udah jauh melangkah. Iya. Ya udah, jalan aja. Subhanallah. Teruskan saja sampai badai itu nanti reda dengan sendiri. Subhanallah, luar biasa. Kalimat Bu Adel yang terakhir ini pemirsa punya filosofi ya, Pak ya. Masya Ya, Allah. luar biasa sekali. Memang betul kata orang Minang, Ibu, untuk mencapai ibarat kata kalau sarugo itu dibentengi oleh ranjau, Pak, tetapi neraka oleh pinyaram, Pak. Artinya apa? Kalau kita ingin berbuat ke surga itu rintangannya banyak, ya kan? Betul, betul. Nah, tapi kalau ke neraka ada pinyaram, ada makanan enak di dalam. Cobalah, kan itu pikiran. Betul, betul. Luar biasa. Baik, Bu Adel, saya doakan mudah-mudahan dengan kiprah Bu Adel tadi orang lebih banyak trustnya, ya. Walaupun Ibu sekarang sudah punya legalitas, ya, Betul. sama Yayasan Adilah gitu, Bu ya. Ya. Apalagi sebelumnya gitu, Bu ya. Masih alhamdulillah banyak orang yang percaya kan itu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, baik. Bu Adel, kalau Ibu tadi menyampaikan bahwasanya Ibu concern dengan kesehatan, Bu ya. Betul. Ya, nah mungkin pemirsa kita ingin tahu, Bu, bagaimana
pemirsa kita atau warga kita ingin mendapatkan pelayanan dari relawan ADI ini, mungkin office-nya atau bagaimana caranya, silakan Bu Adel. Kalau untuk relawan ADI Pak, kita masing-masing kita punya medsos nih. Ya, macam Kita medsos. punya Ya. medsos, karena kalau untuk ADI-nya, Ya. ADI-nya ini belum punya sekretariat. Oh, belum punya sekretariat. Tapi Ya. kalau ASF, Ya. SSB, Eman Baraya ini Ya. punya sekretariat. Oh, punya sekretariat. Ya, ya. Nah, kalau ADI-nya belum. Belum ya dia. Tapi cari kita gampang. Ya. Gimana caranya, Bu? Kita gampang. Buka saja Facebook, Ya. ada di situ IB Indra Oh, IB. Indra IB, Bang. Ada Ya. Dedek Wahyudi, Ya. ada Laila Fajri. Iya. Nah, tapi untuk teman-teman yang ada di Tanjung Pinang, Ya. kalau mau berkunjung ke sekretariat kita, ada di Perumahan Gria Senggarang Permai Blok B nomor 6. Singgarang. Air Raja, Tanjung Pinang Timur. Itu sekretariat pusatnya ASF. Ya. Kalau untuk di Jakarta, silakan datang ke Jalan Tabak 2, Ya. Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat. Jalan Tabak 2 nomor 6. Tambah 2. Iya, rumah singgah kita di sana. Iya. Jadi dekat dari RSCM, RSCM, kira-kira 15 sampai 20 menit lah kalau jalan kaki. Iya, iya, Bu. Nah, untuk di Kota Batam, cari Pak Indra paling gampang, Ya. cari Pak Dedek paling mudah. Iya. Cari kita di medsos lebih mudah lagi. Iya, Karena subhanallah. insya Allah medsos pun kita respon, Pak. Iya, iya, Bu. Inbox saja, Iya. nyampe ke kita pesannya. Subhanallah. Insya Allah kita pasti respon. Subhanallah, luar biasa Bu Adel. Jadi seperti itulah kalau pemirsa kita atau warga-warga kita ingin mendapatkan ya bantuan atau pelayanan dari relawan Ibu ya. Iya. Tinggal hubungi saja kita melalui medsos pun insya Allah kita respon. Iya, luar biasa Bu. Baik pemirsa, saya jeda sejenak. Kita cicipi dulu hidangan ini Pak. Oke. Ya, sorry Pak. Nah, kita santai aja Pak. Bu Adel, terima kasih Bu Adel untuk season kedua. Kita coba ke Bang Indra, Bang Adel. Baik, Bu Adel. silakan, Pak. Ya, Siap. Pak Dedek nggak ada ini, deh. iya. Baik Bang Indra, kalau tadi kita sudah tanyakan sama Bu Adel obstacle ataupun rintangan ataupun halangan kecil-kecil barangkali Pak ya. Ya. Sekarang pertanyaan kami sama Bang Indra, kalau Mbak Ade bilang tadi untuk Batam silakan hubungi Bang Indra kan itu Iya, kan. siap. Iya. Oke. Jadi Bang Indra, ini kedekatan dengan institusi pemerintah ini lebih ke departemen apa atau ke dinas apa ini Bang Indra? Oh, siap. Ya. Kalau kita sendiri di relawan Eman Baraya dan solidaritas sosial bersama SSB Ya. yang Pak Dede itu kan kita fokus di Batam. Bos di Batam ya. Kalau ASF kan Tanjung Pinang di Jakarta. Jakarta. Semuanya sebenarnya udah nasional sebenarnya. Iya. Cuman kan kita karena stay-nya 2 orang di Batam, Iya. 1 di Tanjung Pinang, kadang di Jakarta. Ya. Dan saya sendiri habis pulang dari Cianjur kemarin. Oh ya Pak. Pulang pergi 10 hari. Iya. Bawa ambulan juga. Dari sini bawa logistik, Iya. bawa bantuan. Alhamdulillah kami dari Batam menyampaikan untuk bantuan ke Cianjur. Cianjur ya, Iya. Bang ya. Jadi untuk birokrasi yang memang sangat membantu atau sering kita untuk mengurus pasien-pasien di Batam itu, pasien di Batam itu dan Kepri itu unik Unik ya. karena ini banyak para pendatang, Pendatang Bang, iya ya. pendatang yang notabene banyak cerita unik dan sandiwaranya. Oh iya. Kan cerita apanya lengkap semua. Iyalah. Jadi kami relawan ini sebenarnya udah banyak makan garam masalah pasien ya. Pasien ya. Karena Salah satunya apa tuh Bang? Salah satu itu kami di sini sebenarnya dari berbagai daerah dan macam-macam kampung ya. Iya. Jadi kami tidak memperlakukan salah satu, oh ini orang dari suku ini, Suku ini, ya. dari suku ini, enggak, sama Iya, iya. semua, Sama semua. sama Bang, ya. semua. Karena juga kadang Bang Indra ini kan orang Padang, tolong dibantu. Iya iya. Ya saya bilang semuanya kita sama. Iyalah Bang Indra. Takutnya nanti
kita juga misalnya ada suku suku Minang, suku Melayu, suku Jawa, kami tetap berkomunikasi dengan paguyupannya dulu, Iyalah ya Bang. dengan RT RW setempat. Jadi kami tidak langsung asesmen, karena ini kan masuk ke ranah rumah orang kan gitu. Iyalah betul. Wilayah orang kan itu. Ya. Jadi masalah suku daerah kan itu ada paguyupannya kan. Iya, gitu. betul Bang Indra. Jadi kami semua harus punya step-step masing-masing, karena kita juga mau pegang si pasien itu harus izin dari keluarganya juga. Iya. Kan gitu. Nggak bisa kita langsung atau dari relawan atau orang-orang terdekat dia kan gitu. Iya. Jadi semuanya itu kita juga ada formulirnya yang persetujuan dari keluarga, Iya. dari RT RW. Jadi tidak ada juga yang misalnya langsung takutnya nanti ada apa-apa yang melibatkan, kan pertama dulu di bawah itu birokrasinya kan RT RW. Iya, betul Bang. Kan Betul. gitu. Iya. Kan ada juga sebenarnya juga saya sempat yang kuncinya pertama itu surat dari RT RW. Ya. Kan ada SK-nya. Iya, benar. Nomor berapa? Ya. Domisilinya, SKTM-nya kan gitu. Ya. Kadang SKTM dari RT RW itu tidak berlaku di lurah, karena di Batam SKTM itu memang hanya tertentu. Iya. Tidak semua mampu, juga ya. tidak semua juga berlaku. Ya. Ada yang step-stepnya itu yang harus melalui dia layak dibantu apa tidak. Ya. Ada dalam daftar DTKS apa enggak, Ya. masuk dalam formulir pencacah apa enggak, layak dibantu apa enggak, Ya. sudah lama di Batam atau KTP-nya KTP luar atau KTP Batam, Ya. kan gitu. Ya. Jadi catatan bagi saya sendiri dan relawan kami, relawan Adi, catatan Ya. dari kami juga meminta dan menyarankan Ya. kepada warga Batam, warga Kepri yang baru datang, supaya identitas diri dulu, Ya. karena itu penting. Betul Bang. Karena pas lagi sakit kita baru urus, Ya. itu kelabakan juga. Memang pasti ada solusi dan yang ada yang membantu, tapi kita coba dari kita sendiri dulu untuk identitas Mempersiapkan diri, Pak, ya? persiapkan diri Iyalah, kita. Bang. Ya, ya. Karena juga RT RW itu loh, kalau dengan data luar kota Batam agak sedikit repot. Iya, ya Bang. Tapi memang RT RW tetap membantu dengan suratnya gitu loh. Iyalah. Dengan apa? Mereka domisilinya di situ. Iya. Baru apa udah lama kan itu, walaupun KTP-nya udah KTP luar belum dipindahkan kan gitu. Iya. Cuman saya di sini yang sering birokrasi yang sering membantu itu pertama sekali memang dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Disduk. Disduk, ya. Disduk Capil. Ya. Itu sangat-sangat membantu, karena juga sebelum kita mengotak-atik dari lurah, dinsos dan dinkes, harus selesaikan dulu birokrasinya, Iya, betul Bang. Ya. identitas diri kan Iya, gitu. betul. Kuncinya memang tetap di RT RW. Iya, iya. Jadi jangan sepele yang kecil ini ya Pak, yang Iya, dari betul Bang rendah. Indra. Karena RT itu punya peranan penting kan gitu. Betul, ya. Karena kenapa? Walaupun dia KTP luar, Ya. tetap akan mengasih domisili. Benar nggak Pak? Betul, betul Bang. Kenapa? Mau tidak mau nanti dibilang Pak RT nggak mau kasih. Iya. Yang kena Pak RT-nya, warganya walaupun 1 hari di situ ya Pak. Iya, betul. Nah Bang. itu dia. Karena kenapa? Dari RT RW nanti baru ke Disduk yang akan menanyakan domisili Anda kalau memang di Batam di mana, Iya. kan gitu. Iya. Barulah berlanjut. Betul. Karena kalau tidak ini tidak akan diproses di kantor lurah. Betul. Harus ada nomor NIK, nomor KK dan nomor akte kan gitu. Betul Bang. Jadi kebanyakan di Batam itu yang memang ini mohon maaf karena memang mungkin Batam ini tempat perantauan ya, kota ini ya, kota Ya. industri, kota banyak orang pendatang. Karena mau tidak mau ya di Disduk itu seperti itu. Ya. Banyak yang memang pas yang diurus dadakan itu, yang urgent itu yang untuk pasien, data-data pasien Iyalah. yang memang urgent gitu lah. Iya, Bang. Jadi kami juga mengajak keluarga pasien itu untuk terlibat, ayo kita urus. Kami Iya. juga nggak mau mengurus sendiri. Iyalah, Kenapa? Bang. Takutnya nanti penilaian dari birokrasinya berbeda. Iya. Ada yang dibilang calo, Iyalah. ada yang iya, Bang. dibilang ini ada apa, keluarganya atau siapa. Iya. Karena yang berurusan ini yang punya data gitu Iyalah. loh. Betul-betul Bang. Kebanyakan itu pasien anak. Jadi kami ini kalau untuk pasien anak ini cepat. Responnya dari
donatur dan dermawan kami ini cepat. Cepat Bang ya. Ya, subhanallah. Ada data nggak dan nggak ada data itu Ya. tetap terbantu. Ya. Tapi kita mengajarkan kepada pasien, keluarga pasien, kepada orang tua pasien, urus dulu data anak. Ya. Kenapa? Kalau dibantu dengan donatur kami, Ya. besoknya dia tidak ada data, Ya. akan meminta bantuan lagi kan gitu. Ya. Sayang. Betul-betul Bang. Jadi kita mengajak, mengasesmen, ayo kita urus. Ya. Kalau udah diurus, pemerintah Batam juga membantu. Iyalah. Ada BPJS daerah yang untuk KIS pemerintahnya Ya. semua. Karena juga kami di Kepri ini di tiga daerah itu, Tanjung Pinang, Bintan, dan Batam. Ya. Batam itu banyak untuk kuota untuk KIS pemerintah. Ya. Karena kami juga cari info Pak. Takutnya nanti, kok pandai-pandai relawan. iya. Kami juga minta, di Bintan berapa kuotanya, Ya. di Tanjung Pinang berapa kuotanya, di Batam juga berapa kuotanya. Di Batam banyak tapi tidak mudah. Tidak mudahnya lah Bang. Karena mempunyai proses masing-masing. Ya. Foto rumahnya, data DTKS-nya, pencacahnya, Ya. itu tidak mudah. Ya. Yang mudah itu yang kita dapatkan dulu, saya lihat itu Tanjung Pinang dan Bintan. Tapi sekarang Tanjung Pinang udah ada harus legalisir dari kantor camat, benar nggak Bu? Nah itu. Ya, ya. Sekarang juga survei langsung dari Nah, Ya. survei langsung dari Dinsos. Dinsos ya, ya. Ya, Bang. dulu agak sedikit mudah itu Bintan dan Tanjung Pinang. Sekarang Ya. Tanjung Pinang udah ada legalisir dari kantor camat dan turun ke lapangan dari dinas sosial Ya. langsung. Kalau Bintan hanya dengan ada kakaknya Bintan Ya. itu udah bisa dibantu di rumah sakit. Ya. Nah, kakak Bintan, Kakak Bintan, khusus di berarti rumah sakit Bintan. Ya betul. Kan gitu. Ya. Tapi kan nggak selamanya. Kalau dia dirujuk Ya. ke Tanjung Pinang atau ke Batam, pasti harus punya BPJS tersendiri, Sendiri, betul, Bang. mandiri atau pemerintahan gitu. Iya. Jadi di Kepri ini alhamdulillah pemerintah Kepri, Pemprov Kepri sama kota-kota, daerah-daerah kabupaten kota itu sudah sangat membantu untuk masalah kesehatan. Benar ya Bu Adela? Iyalah, iya. Jadi kami Iya. luar biasa. Nggak semua daerah provinsi Iya. di Indonesia ini seperti Kepri. Iya. Yang ada MOU sama RSCM itu Provinsi Kepri termasuk Iya. salah satunya. Subhanallah ya. Top 10 lah kalau Kepri untuk Kepri, kesehatan di apa? Iyalah. Di RSCM. Iya, iya. Karena itu ada MOU. Iya. Jadi jangan takut dengan kita istilahnya memang mau bawa apa Pasien? rujukan ke Ah. pasien ke Jakarta, Iya. jangan takut kita tidak dilayani karena Iya. kita MOU Provinsi Kepri Dinas Kesehatan itu sudah ada. Iya. Sudah ada rumah singgah SF juga. Iya, alhamdulillah. Jadi terbantu. Iya. Yang penting data berkasnya itu lengkap ya Bu. Jadi Iya. sangat membantu kami. Karena Iya. daerah kita harus A1 Pak. Iya. A1 ya? Harus A1. Iya, iya, Bu, ada. Karena kalau kita lengkap enak kita mau bercerita. Iya. Mau ngapain, mau galang dana, mau untuk kitabisa.com atau yang lain-lainnya kan Iya. gitu kan. Iya, Bang. Ada. Jadi kita di sini relawan Adi di sini kita itu bukan hanya sekedar membantu memposting untuk dermawan atau donatur, tidak. Tidak, ya. Mengajarkan ke pasien, Ya. keluarga pasien, lengkapi datamu. Iyalah, iya. Apalagi ini daerah Kepri banyak dari rantau Iya. gitu. Iya, Ya. luar biasa. Karena kalau bicara data, Iya, Pak. kenapa data Iya. harus A1? Iya. Pertama kita juga harus prepare untuk audit Pak. Oh iya, iya, betul. Karena kita sudah dari yayasan ya. Berkaitan dengan audit. Iya. Ketika data kita tidak A1, Iya. nanti ini akan jadi batu sandungan bagi kita nanti. Iya. Jadi semua data kita A1, pembukuan juga harus clear, keuangan Iya. juga harus clear, Iya. dan yang kita bantu itu ini loh orangnya, gitu. Iya. Dan semua Iya. kegiatan kita harus terdokumentasi Iya, Bu. dengan lengkap. Iya. Luar biasa. Ya. Baik, Bang Indra. Berbicara masalah Arjen ini, Bang. Ya. Bagaimana relawan Adi ya sekiranya dengan kelengkapan dokumen atau data-data tidak ada di pasien sementara kondisinya urgent gitu, emergency. Nah, ini pengalaman Abang Indra aja lah barangkali yang Ya. apa yang telah dilakukan gitu. Bismillah kalau udah kita relawan bukan Adi aja, siapa yang udah pernah terjun ya. Iya. Yang penting orang ini terbantu dulu. Terbantu dulu, Bang ya. Bismillah dulu. Iyalah. Ingat untuk bantu nama itu. Iya, iya. Pasti
dia ada masalah, ada solusinya, pasti ada jalan keluarnya. Iya. betul, Bang. Jadi rumah sakit di Batam itu walaupun Tanjung Pinang, Iya. di Kepri ini sangat membantu juga. Kadang yang penting ini masukin dulu. Iya. Karena ada waktu 3 kali 24 jam Iya, Bang. atau 5 kali 24 jam karena beda-beda ini Iya. untuk pengurusan berkas Berkas administrasi, Bang ya. administrasi. Iya. Kalau dia memang tidak punya data itu biasanya pasien terlantar. Iya. Itu dinas sosial. Iya. Itu istilahnya kalau kami sih harus bikin surat pernyataan. Itu pernyataan. Iya, iya. Atau ini kita temukan di mana dia di ini sakitnya. Iya. Kalau memang tidak ada data, Iya. kebanyakan itu di Batam itu banyak yang tidak ada data dan Iya. datanya itu kita nggak tahu ya, macam-macam. Iya, iya, Mungkin Bang. Pak ini tahu sendiri Pak RT ya, jadi Pak Hostan sendiri tahu. Iya. Karena ada yang sengaja juga yang kami memang tidak ada data. Nggak mungkin kalau tidak ada data kan. Iyalah, betul. Kalau Bang. memang tidak mampu atau memang tidak ada nomor nih, Iya. bisa dibikinkan. Iya. Contoh kemarin di Yayasan Solidaritas Sosial Bersama SSB ini, orang yang tinggal di Danau itu yang di Piayu nggak salah, Iya. tidak ada data. Iya. Juga di ini dibantu dari relawan SSB untuk di Disduk. Di Disduknya, Bang. Semuanya Mm-mm. dari anak orang tuanya, anak-anak semua dibikinkan untuk datanya. Iya. Jadi tidak perlu istilahnya kalau dia terlantar, kalau Iya. kita biarkan akan terlantar lagi. Iyalah, betul, gitu, Bang. Bang. Iya. Harus ada perekaman Iya. data untuk penduduk kan gitu. Betul, betul, Bang. Sangat penting. Jadi istilahnya kita membantu itu jangan setengah-setengah ya, Bu. Iyalah. Maksudnya kalau memang terlantar, dia ini kan harus kontrol, Pak. Benar, benar, Bang. Mau dibikinkan data Batam atau mau dipulangkan ke daerah kan gitu. Iya. Jadi kalau memang udah dipulangkan ke daerah, kita izin dulu. Ada nggak dari paguyuban untuk membantu atau dari keluarga dari kampung kan gitu. Iya. Atau keluarga dari kampung ada data yang memang nomor NIK-nya yang harus dipindah ke Batam. Iyalah, betul, Bang. Jadi kita Bang Indra. agak sedikit mendetail. Iyalah, iya. Kenapa? Iya. Data itu A1 ya, Bu. Iya. Harus. Iya, satu. Jadi ibaratnya kadang susah kalau Bu Adel, Pak Dedek, Pak Indra ini ribet mendetail, pusing kadang saya. Iyalah. Ada juga seperti itu. Betul, Jadi Pak Indra. kerja kami juga nggak ini, Bu, Pak. Kalau nggak lengkap kami juga, aduh, ngambang ya, Bu. Nggak lengkap gitu. Betul-betul, Bang Indra. Gitu. Subhanallah. Ada pertanggungjawabannya. Iyalah, Jawabannya. benar-benar dia. Nah itu dia Di juga. satu sisi itu juga bagian dari edukasi kita. Edukasi kepada warga, Bu ya. Prinsipnya itu kita berbagi bukan hanya sekedar materi, Iya. tapi juga mengedukasi. Edukasi. Edukasi, subhanallah. Edukasi dulu yang harus Iya. dilakukan. Edukasi Iyalah. itu tidak mudah juga. Betul, betul, Pak. Ya, Edukasi. butuh proses, Pak ya. Ya mungkin Bapak di lingkungan juga edukasi itu yang sangat Benar. penting. Betul, betul, Kalau Pak. misalnya Pak RT ini ngumpulin dana Heeh. untuk bantu, kalau tidak ada edukasi dari yang Pak RT-nya nggak bisa juga ya, Bu. Iya. Nanti udah ada dana itu nanti sakit lagi minta bantuan Dapat lagi, lagi. iya. Kan gitu. Mau tidak mau Pak RT juga pusing kan gitu. Subhanallah. Itu saja Pak. Nanti Iya, kalau luar kita biasa. bahas ini Iya. sampai pagi nggak ini, Menarik Pak? sekali nih, Bang Indra. Oke, Bang Indra, terima kasih. Bu Adel, Ya. kita coba baca dulu komentar nih dari rekan barangkali Bang Indra. Ibu Nila Kesuma binti Habibur Rahman, semangat terus Bapakku Indra. Ibu Indra sehat selalu, amin. Terima kasih Bu Amin. Nila. Terima kasih Bu Ini rekan Bang Indra juga nih. Nila. Bu Nila Kesuma binti Habibur Oh, Rahman. iya. Subhanallah. Relawan juga itu. Ya. Baik. Oke, dari Pak Indra kita coba lagi sama Bu Adel. Ya. Bu Adel, ini antara Bang Indra dengan Bu Adel ya dalam hal kepengurusan sekiranya kita nanti atau pasien kita pergi ke rumah singgah. Ya, ini prosesnya bagaimana nih Bu Adel? Bisa dijelaskan prosesnya dari Batam ini sekiranya akan dirujuk ke RSCM. Nah, yang mendampingi siapa? Nah, tapi sebelum itu Bu Adel, itu
formulir A1 tadi mungkin pemirsa kita ingin tahu lah jelas. Bisa disampaikan tadi apa Iya. itu formulir A1 itu? Data A1 yang kita maksudkan ini adalah data yang kita dapatkan itu real. Real. Oh, Ada KTP, Ya. ada KK, Ada kakak. ada BPJS, Ya. ada resume medis, ada surat rujukan. Ya. 5 ini wajib ada. Wajib ada. Iya. Wajib ada, apalagi pasien rujukan ya. Iya. Jadi misalnya pasien dari Batam dirujuk ke Jakarta, Iya. kemudian mayoritas Iya. tidak kenal siapa-siapa di Jakarta, Betul, tidak Bu. punya keluarga di Jakarta. Biasanya kita ambil contoh kasus kemarin ada warga Sagulung Iya. berangkat ke Jakarta, tidak ada yang dikenal. Biasanya kalau untuk wilayah Batam itu ASF itu pasti ada koordinasinya dengan ADI. Dengan Adi. Ya. Ya, Ya. ada Pak Indra, ada Pak Dede. Ya. Apakah pasien itu akan berangkat bareng dengan saya ke Jakarta atau nanti Pak Indra mengantarkan sampai Bandara Hang Nadim? Oh, iya ya, Bu. Iya. Nanti di Jakarta kita jemput. Iya. Kita tunggu di Soekarno-Hatta. Iya. Kita tunggu di Soekarno-Hatta. Dari Soekarno-Hatta nanti kita lihat kondisi pasien. Iya. Apakah kondisi pasien ini memungkinkan untuk kita langsung ke rumah singgah Iya. atau kita harus lari ke IGD? Iya. Nah, jadi kalau misalnya kondisinya oke, kita ke rumah singgah, kemudian baru besoknya kita ke poli, Poli. ke rumah sakit. Insya Allah itu kita dampingi, Iya, Bu. kita edukasi sampai nanti pasiennya bisa mandiri. Iya, Bu. Kalau nanti pasiennya sudah paham dengan prosedur di RSCM misalnya, udah Iya. ngerti ini bolak-balik kontrolnya, udah paham, kita lepas, silakan berangkat sendiri. Iya. Insya Allah stay-nya tetap di rumah singgah kita. Rumah singgah. Gitu. Ya. Kemudian setelah sembuh nanti bagaimana? Ya kita pulangkan lagi. Kita pulangkan, ya, Bu. Ketika nanti takdir berkehendak lain, ketika perjuangan mereka sudah maksimal, tapi Ya. takdir Allah berkata lain, Betul, Bu. yang harus kita pulangkan jenazah, insya Allah kita pulangkan. Kita pulangkan, Bu. Iya, ya, subhanallah. Kita pulangkan kembali ke keluarganya. Iya. Gitu. Jadi yang penting datanya A1, A1 data-data yang ya datanya prinsip ya, Bu ya. A1, betul. Subhanallah, Dan itu ya. pun nanti tetap akan ada visit, Ya. tetap akan dikunjungi bagaimana sih realnya kondisinya di rumah Iya, Bu. gitu. Karena terkadang kalau hanya KTP Pak, kalau hanya KK, Iya. kadang-kadang KTP-nya KTP mana, Iya. KK-nya KK mana, tinggalnya di mana. Betul, Bu. Iya. Itu Apa banyak yang sampaikan terjadi. Bang Indra tadi? Nah, betul. seperti apa yang Anda sampaikan. Iya. Jadi kita tetap kunjungi ke tempat domisilinya di mana. Iya. Makanya satu lagi yang dibutuhkan adalah SKTM, Surat keterangan tidak mampu. surat keterangan tidak mampu. Ya. Itu harus ada. Iya. Kenapa? Kalau dia bisa dapatkan surat keterangan tidak mampu, itu sebenarnya secara hukum sebagai penguat bagi kita. Iya. Meskipun kita tetap akan kunjungin di rumahnya gitu. Iya, Bunda. Kalau untuk Batam misalnya, Pak Indra udah asesmen belum? Kondisinya bagaimana Pak? Dan Ya. ketika asesmen itu kita selalu ambil dokumentasi. Iya. Dan ini sebagai bentuk realnya. Oh ternyata kondisi rumahnya seperti ini. Iya. Terkadang kita asesmen tidak hanya ke keluarganya Pak, Iya. lingkungan sekitar Iya. itu juga sumber informasi bagi kita. Betul, betul, Bu. Gitu. Iya. Itu sumber informasi utama kita itu lingkungan sekitarnya. Iya. Jadi kita cari informasi bukan hanya dari keluarganya saja, lingkungannya, Iya. Pak RT-nya, Betul. Pak RW-nya, itu juga sumber informasi yang biasanya lebih akurat. Iya, insyaallah, Bu. Iya. Itu data A1 yang kita maksudkan. Iya. Insya Allah kita dampingi Dampingi sampai nanti mandiri, tapi dengan catatan. dengan catatan apa catatannya, Bu? Catatannya ikuti regulasi kita. Oh, iya, iya. Karena ini banyak kasus pasien yang unik, Pak. Iya, Bu. Dari bagaimana? daerah Iya. berangkat ke Jakarta, Iya. kalau niatnya memang betul-betul berjuang untuk sembuh, dia akan berjuang fight di sana. Betul. Tapi ada juga dari daerah galang dana berangkat belum selesai sebulan, 2 bulan dia udah pulang. Iya. Nah, sementara kalau sudah bicara kalau sampai di Jakarta, Pak, itu nggak ada yang sebulan 2 bulan, Pak. Apalagi kalau bicara kanker. Oke, iya. Kalau sudah bicara kanker, Iya. saya 90% Ya. minimal 1,5 tahun. 1,5 tahun. Minimal. subhanallah. Kenapa Iya. bicara minimal, Pak?
kita ambil hitungan anak SD aja deh. Iya, Misalnya pasien ini harus kemo. iya, Jarak antar kemo taruhlah 1 bulan. iya, Kemo per 3 minggu. 1 minggunya ini masa untuk evaluasi, masa untuk kontrol, masa untuk merawat. iya, Kalau tidak ada perubahan yang berarti, misalnya kondisi fisik pasien oke, iya, berarti dia bisa rutin tiap bulan kemonya. Satu protokol kemo 6 sampai 8 kali. iya Bu, Itu sudah makan waktu 8 bulan. iya, Itu kalau satu protokol. Bagaimana kalau 2 protokol? iya Bu Adel, Makanya kasarannya hitungannya itu misalnya 1 sampai 1,5 tahun minimal. Bahkan ada yang udah 2 tahun belum pulang gitu. iya, Nah, jadi ikuti regulasi kita, jangan pulang tiap sebentar. Karena apa? Kita bukan hanya bicara masalah dana. betul. Kondisi fisik pasien kita juga perlu jaga. Alhamdulillah luar Nah, biasa. itu Bu penting Adel. banget gitu. Iya Bu Adel. Makanya motonya kita itu berbagi bukan sekedar materi tapi juga edukasi. Iya, Karena kita dampingin nih ketemu dokternya, kita Iya. tahu nih bagaimana kondisi pasiennya. iya, Kita komunikasi dengan tim medisnya. iya, Kita tahu perkembangannya. iya, Terus kalau dia datang cuma sekedar mau main-main, iya, jauh-jauh dari Batam ke Jakarta, jauh-jauh dari Tanjung Pinang ke Jakarta, iya, sebulan 2 bulan pulang, lu mau ngapain? Bahasa kasarnya kan begitu. iyalah betul-betul. Apalagi kalau berangkatnya dengan dana donasi. Iya Bu, iya, Amanah orang, ini untuk pengobatan anak ente loh. iya, Tuh ente kenapa main-main? Iya, Belum Bang. selesai kenapa udah pulang? Iya. Gitu. iya Bu. Minimal berjuanglah sampai selesai. Adakah yang pulang dengan kondisi sehat? Ada. Ada, Adakah yang kita harus pulangkan kargo? Ada. iya, iya, iya. Yang barusan pulang beberapa bulan yang lalu warga Sagulung. Udah segulung ya? Warga Sagulung alhamdulillah tumor tiroid besar Pak lehernya. Iya, Alhamdulillah 10 bulan dia berjuang di Jakarta. Kemudian, Bu, boleh nggak saya pulang dulu? iya, Dokter bilang saya boleh nanti kembali 3 bulan atau 4 bulan lagi, Bu. iya, Ini panjang spare waktunya nih. iya, Spare waktunya panjang, saya maklumin juga kondisinya. iya, Karena saat dia berangkat itu anak yang paling kecil ditinggalkan usia 1 bulan. iya Bu, subhanallah. Iya, iya, Nah, jadi oke, boleh pulang. Tapi ingat, 3 bulan lagi harus kembali ya. iya, Jangan sampai enggak. iya, Baik Bu, kita beliin tiket pulang. iya ya Bu Adel. Yang subhanallah. penting ikuti regulasi kita karena kita juga pantau Pak. Iyalah, iya, Apalagi iya. udah bicara kesehatan, bicara kanker, bicara tumor, jangan sampai perjuangan mereka sia-sia. Sia-sia, iya, Jangan sampai juga amanah dari orang-orang baik di luar sana, iya, dari donatur yang menyisihkan sebagian dari rezekinya iya, untuk tiket mereka, untuk Iya. support kebutuhan mereka yang nggak di cover oleh BPJS itu tidak tepat guna. iyalah Bu. Nah, iya, itu iya. poinnya. Iya Bu. Pengennya jangan hanya tepat sasaran, tapi Iya. yang tepat sasaran ini juga harus tepat guna. Iya, gitu. iyalah Makanya Bu Adel. itu salah satu poin penting kita, ikuti aturan main kita, Iya. ikuti regulasi kita. Iyalah, subhanallah Bu Adel. Luar biasa. Bu Adel, ini tertarik bagi kami ini mengenai rumah singgah ini tadi Bu Adel lah, makanya kita bongkar lah gitu Bu Adel. Boleh Pak. Baik Bu Adel, kalau di rumah singgah itu kategori pasien kita tadi kanker 1, apalagi itu Bu Adel yang Jadi kedekatannya? kalau pasien kita tidak mengkhususkan pasien apa, Oh gitu, yang penting tidak menular. tidak menular. Iya Bu. Nah, yang penting tidak menular. Iya, Ada pasien lupus, ada pasien kanker, ada pasien jantung, Iya. ada tumor. iya, Jadi kita tidak mengkhususkan khusus kanker saja atau khusus jantung saja Iya. atau khusus tumor saja. Tidak. Insya Allah apapun diagnosanya asal tidak menular, iya, lengkapi datanya. iya. Insya Allah, Insya Allah kita kita bantu. terima, kita Luar bantu. biasa, subhanallah. Karena kita hanya jadi jembatan Pak, tidak Iyalah. boleh tebang pilih. Iyalah, subhanallah. Bu Adel, Bang Indra, saya yakin relawan-relawan ini merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala ini, Bu. Kenapa demikian? Tanpa pamrih, ya kan? Yang penting niat untuk menolong sesama terrealisasikan itu, Bu. Bu Adel dan Bang Indra. Untuk Bu Adel dulu. Mungkin kalau di Jakarta Ibu punya staf berapa orang ini, Bu? Kalau di Jakarta kita anggotanya ada 6 Pak. 6 orang, Bu ya? Ada 6 di Jakarta. Iya, itu yang selalu mengontrol di rumah singgah. Rumah singgah Kalau itu. yang stay di rumah singgah 1. Oh, 1, ya, Satu stay di rumah singgah 1. Yang lain ketika misalnya kita butuhkan, Iya, kita ada grup
tinggal sounding di grup aja. Iya, iya. Gitu. Subhanallah. Begitu, Kita Bu ya. sendiri di grup. Iya. Baik, Bu Adel, pertanyaan terakhir. Kalau ada relawan, tentu ada dermawannya, Bu ya. Betul. Ini selama ini Adi menerima apakah dari individu atau dari company atau perusahaan, Ibu? Kalau untuk donatur ini macam-macam, Pak. Macam-macam, Bu ya. Dermawannya macam-macam. Ada personal, Iya. ada komunitas, Ya. ada grup pengajian. Kalau untuk CSR, Iya. kita masih banyak yang perlu kita persiapkan untuk CSR ya. Iya. Karena regulasinya kan berbeda. Iya. Regulasinya berbeda. Jadi alhamdulillah sekian tahun berjalan itu dengan rumah singgah yang ada, alhamdulillah itu Allah selalu cukupkan di saat kita butuhkan. Iya, iya, Bu. Subhanallah. Iya, iya. Gitu. Karena satu hal yang pasti kita itu punya keyakinan, Pak, Iya. pertolongan Allah itu pasti akan selalu tepat pada waktunya. Betul, Bu. Karena Adel, itu yang sering kita subhanallah. alami berkali-kali. Iyalah, betul, Pak Adel. Luar biasa. Iya. Iya. Itu pengalaman kita di lapangan seperti itu, Pak. Iyalah, Bu Insya Adel. Allah akan cukupkan tepat pada waktunya. Waktunya benar-benar, Bu Adel. Iya, iya. Jadi ibaratnya takut nggak sih kalau misalnya suatu saat nih yang di rumah singgah ini akan kelaparan gitu. Iya. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih cukupkan. Iya. Selalu pada waktunya itu ibaratnya seperti kita menuang air ke gelas. Ya, Kalau Bu. air di gelas kita ini sudah mulai habis, berkurang, sisa sedikit misalnya, jangan khawatir, itu artinya gelas kita sudah bisa diisi lagi. Sudah bisa diisi lagi. Dan insya Allah, kalau Allah ciptakan perut misalnya, Allah pasti akan siapkan isinya. Pengisinya, Bu ya. Gitu. Kalau Allah beri kita masalah, pasti Ya. sepaket dengan solusinya. Gitu. Iya, Jadi iya. itu aja sih Pak keyakinan kita, pertolongan Allah itu akan selalu tepat pada waktunya. Tepat waktunya, subhanallah, luar biasa. Bu Adel, menarik sekali perbincangan kita malam hari ini, Bu Adel dan juga Bang Indra. Walaupun saya sampaikan pertanyaan terakhir tadi, untuk Bang Indra juga kita sampaikan pertanyaan terakhir untuk beliau. Siapa? Ya. Oke. Terakhir, ini kan bisa dilanjut lagi. Bisa dilanjutkan di section luar biasa, Bang Indra. Karena Bang Dedek belum hadir kan? SFTV ini seru nih Pak. Oh, subhanallah. Kenapa? Kita juga menyampaikan sesuatu yang menarik. Menarik, Bang Indra ya. Ya, Subhanallah, lewat ya. SFTV kami juga sedikit terbantu. Iya. Alhamdulillah ya, selalu SFTV respon. Respon ya, Dan- alhamdulillah, Bang. Ayo sampaikan ke masyarakat. Pak masyarakat pemirsa kita, Bang ya. Yes. Subhanallah. Top. Luar biasa. Terima kasih, Bang Indra. Pertanyaan terakhir untuk Bang Indra. Yap. Seiring berjalannya waktu nih, Bang, ya, yang namanya relawan ini sudah ada di hati masyarakat, ya kan? Ini berkaitan dengan kontestasi di 2024 ini, Bang. Bagaimana tanggapan Abang ini? Apakah mungkin ada berniat untuk bergabung dengan legislasi? Pertanyaan, silakan, Abang. Siap. Ya, Kalau masalah 2024, iya, memang sih ini saya juga tidak harus tutup menutupi ya, Iya. harus terbuka. Memang ada beberapa di 2019 dulu untuk belajar berpolitik. iya, Seperti apa politik itu? iya, Bang. Seperti apa tahapan udah tahu Iya. belajar berpolitik. Mungkin lebih enaknya itu memang di dunia relawan ya. Relawan, Bang ya. Tapi kalau relawan tidak berpolitik dan duduk di dewan itu kayaknya kurang ya. Iya. Tapi ada alhamdulillah teman-teman relawan yang sudah duduk di politik. Iya, Bang. Sudah ada. Iya. Ya saya sendiri juga bukan tidak tidak ini juga kan, cuman masih fokus untuk di kemanusiaan di relawan dulu. Iya, Bang. Karena saya sendiri Bismillah seperti air mengalir aja. Iya, Bang. Di mana nanti yang pasnya disitulah nanti memang harus dijalanin, harus Iya. dihadapi kan gitu. Iya lah, Bang Indra. Cuman kalau untuk memilih satu-satu mungkin belum, saya fokus untuk di lapangan, Di untuk lapangan. membantu dulu. Iya, Bang. Karena juga Bang Indra kalau membantu pakai warna apa Ya, kan gitu. iya. Saya bilang saya nggak berani pakai warna-warna apa. Iya. Tapi kalau mewakili misalnya ini serah ada bantuan dari politik warna apa, Iya. saya sampaikan. Iyalah, Bang ya. Iya, iya. Oh berarti Bang Indra di sini ya? Enggak, ini
donatur dari titipan ini Iya, harus subhanallah. disampaikan. Iyalah Bang. Iya, Contoh iya. mungkin dari entah itu dari partai apa, Iya. tetap kita akan sampaikan. Iya. Kita akan ini di medsos bahwasanya ini dari partai ini yang membantu. Iyalah Bang. Iya, Bukan iya. berarti kita relawan harus dari sana kan gitu. Iyalah. Tapi mau tidak mau kita juga tahu warna apa yang sering membantu kita. Iyalah kan Bang. gitu. Iyalah Bang. Karena juga mereka juga respon, ada Iya. dewan-dewan juga banyak respon gitu Iyalah, juga. iya. Juga kadang dewan itu tidak melihat itu Iya, Pak. relawan mana atau itu partai mana. Yang penting ada juga, yang penting dibantu dulu untuk masyarakat Batam. Iyalah. Ada dewan-dewan yang seperti itu. Oh gitu Bang ya. Jadi Allah. dewannya bukan untuk partai, tapi Iya. untuk semua masyarakat. Masyarakat Kan gitu. subhanallah. Iya. Luar biasa Bang Indra dan juga Mbak Adel. Alhamdulillah lebih dari 60 menit nih Bang Indra. Ya. Ya, kita telah memberikan edukasi, yang menyampaikan informasi terhadap eksistensi relawan Adi di Kota Batam. Mudah-mudahan Bu Adel, kalau Bu Adel sudah menyinggung tadi di awal tadi, insya Allah sudah ke tingkat nasional. Ya. Ya. Mudah-mudahan Bu Adel, warga kita, terutama pemirsa Suara Minang TV, lebih cepat mengenal tentang keberadaan relawan Adi ini. Ya. Ya. Akhirnya Bang Indra, sekali lagi kami dari SMTV mengucapkan ribuan terima kasih. Ya. Mudah-mudahan kedatangan Bang Indra dan Bu Adel ke tempat kami ini memberikan satu amal ibadah bagi Bang Indra dan Bu Adel dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sukses untuk relawan Adi, Amin. ya, sehingga Sukses bisa juga untuk SMTV. Ya. Terima kasih Bang Indra dan Bu Adel. Ya, oke. Terima kasih Bang Adel. Kita sapa pemirsa kita untuk kita pamit Bang ya. Ya. Pemirsa, alhamdulillahirobbilalamin, itulah bincang-bincang kita dengan relawan Adi yang begitu ikhlas, tulus, dan bisa bekerja sama dengan jaringan-jaringan kerja beliau, ya, sehingga alhamdulillah apa yang beliau niatkan sudah terrealisasi. Apa-apa yang beliau sampaikan tadi mudah-mudahan jadi edukasi bagi kita dan bagi pemirsa atau saudara kami yang membutuhkan pelayanan atau bantuan dari relawan Adi, bisa hubungi apa yang telah beliau sampaikan tadi, Facebook beliau, dan mungkin SMTV insya Allah. Ya. Bang Indra ya akan siap menerima laporan atau informasi yang sehubungan dengan pemirsa kami membutuhkan pelayanan dari relawan Adi. Baik pemirsa, Bang Indra dan Bang Adel, mungkin ada nih Adel. komen. Bang Indra, sorry. Baik. Bang Indra, terakhir kita ingin sampaikan ini komen dari teman kita nih, Ibu Putri Handayani, ya, Bang Indra, IB, sukses Bang, subhanallah. Terima kasih Mbak Amin, Putri, terima kasih. amin ya rabbal alamin. Ya, itu kayaknya cuman Bu Adel dan Mbak Indra. Ya, terima kasih Mbak Putri. Mudah-mudahan kesehatan dan kekuatan selalu diberikan Allah Subhanahu Wa Taala untuk Bang Indra dan Bang Adel. Pemirsa, akhirnya kami berharap mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini dengan relawan Adi bisa memberikan yang terbaik untuk pemirsa. Dan jangan lupa pemirsa, setelah Anda tonton, like, subscribe, dan bagikan. Mudah-mudahan para pemirsa atau saudara kita yang belum sempat menyaksikan tayangan kami ini bisa mereka lihat atau mereka saksikan di saat santai. Akhirnya saya Andi Zamudra dan Bang Indra dan juga Bang Adel, Ibu Adel mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Suaro Minang TV, Suaro Urang Awak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Mbak Adel. Sama-sama, Pak.